yang 18 apa? Adab kepada Allah dan Rasulnya adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Ta'ala merupakan faedah yang meliputi perkara-perkara yang telah disebutkan. Jadi bertakwa kepada Allah ya meliputi semua yang kita sudah sebutkan ya. Berhukum dengan kitabullah, kan dulu kan pernah kan? Berhusnuzon ya. Artinya berbaik sangka kepada Allah. Apalagi kemarin itu berkeyakinan bahwa syariat itu mudah gitu kan. Termasuk ini yang kita sebutkan tadi, banyak berselawat, habis itu apa? Banyak berzikir. Semua itu adalah takwa, Pak. Semua itu adalah takwa. Maka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla merupakan faedah yang meliputi perkara-perkara yang telah kita sebutkan ya. Maksudnya adalah menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, mengharapkan ketaatan kepadanya, dan takut terhadap siksanya. Takwa merupakan buah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Takwa memiliki faedah yang sangat banyak. Di antaranya apa, Pak? Nah, sebenarnya ini penting disebutkan ini, faedah takwa atau buah dari orang yang bertakwa. Pengaruh ketakwaan di dalam kehidupan seorang hamba. Yang pertama apa? Kebersamaan Allah dengan hambanya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 128, apa kata Allah di situ? Innallaha ma'alladzina taqaw, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu bersama ya, atau Allah beserta orang-orang yang bertakwa ya. Jadi kalau ma'a itu beserta atau bersama gitu ya. Jadi Allah itu bersama orang yang bertakwa, beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat hari ini ada kelompok macam-macam gitu ya. Nah, Allah bersama siapa, Pak? Nah, gitu. Ya kan? Kan macam-macam manusia sekarang kan? Ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang bertakwa, ya orang mukmin bertakwa kan? Nah, Allah bersama siapa, Pak? Nah, jadi jangan sampai kita masuk kelompok yang bukan bersama Allah, Pak ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Innallah ma'alladzina taqaw ya. Kebersamaan Allah dengan hamba membawa konsekuensi hidayah, bimbingan, pemeliharaan, taufik, penerimaan, rahmat, penjagaan dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah bersama kita, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan membimbing kita, Allah akan memelihara kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita, Allah akan menerima kita, Allah akan merahmati dan Allah akan menjaga kita ya. Yang kedua apa, Pak? Orang yang bertakwa memberikan pengaruh kepada dia apa? Ya, yaitu keselamatan dari makar musuh walau bagaimanapun besarnya makar mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun ya. Masya Allah, Pak ya. Jadi ini janji, Pak. Jangan takut ya sama musuh kalau bertakwa. Makanya kadang kita merasakan gitu, Pak ya. Bapak ngerasain nggak, Pak? Kalau lagi imannya kayaknya lagi apa namanya, Pak itu? Kan iman itu yazid wa yanqus kan? Kalau iman kita lagi apa gitu, lagi down gitu ya. Ya, ada nggak rasa takut gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Hah? Ada, Pak? Ada kan, Pak ya? Bahkan ketika kita mau ini kayaknya orang ini agak bahaya nih gitu ya. Nah, ketika kita lagi down itu, ada nggak rasa takut Allah nanti nggak tolong aku gitu? Ada nggak, Pak? Ada kan, Pak ya? Tapi kalau iman kita lagi kuat, ya tahajudnya lagi rajin-rajinnya, sholat jamaahnya lagi apa namanya, disiplin-disiplinnya, gimana, Pak? Rasa Allah bersama kita ada nggak, Pak? Ada gitu ya. Dan rasa takut terhadap makar orang lain itu ya tidak ada gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, benar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala ya, bahwa jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan apa, Pak? Menyusahkan kamu sedikit pun. Tapi kalau kita tidak bertakwa, bisa membuat kita susah dengan makar-makar mereka. Yang kita sudah sampaikan di antara buah ya orang yang bertakwa kepada Allah di sini, yang pertama kebersamaan Allah ya dengan hamba tersebut.
Yang kedua adalah keselamatan dari makar musuh, walau bagaimanapun besarnya makar mereka, ya. Dan yang ketiga adalah dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana ya wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Masya Allah. Ini menarik Pak ya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan furqan kepada dia, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan furqan. Maksudnya apa? Kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, ya, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita sering berdoa mungkin ya, atau para ulama sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah misalnya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan jadikan kami pengikutnya. Yang salah itu salah dan jadikan kami orang yang menjauhi dari kesalahan itu. Ya. Rasa-rasanya kalau kita minta saja tanpa kita iringi dengan ketakwaan yang sempurna, maka ya kita tidak diberikan ya oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Maka pastikan tingkatkan ketakwaan kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan furqan itu kepada kita. Kita akan mampu insya Allah melihat yang ini benar, yang ini salah. Ini janji Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jadi Allah akan berikan ya kemampuan membedakan antara hak dan batil. Apalagi sekarang Pak ya, kebatilan dan kebenaran ya sudah apa Pak? Sudah bersatu atau bagaimana? Nah, sudah susah untuk kita bedakan ya. Maka caranya biar kita bisa membedakan itu apa? Bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa cahaya dan furqan ya, atau petunjuk, sehingga dapat membedakan antara hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Mereka tidak akan sesat, tidak akan menyimpang, dan tidak akan jatuh dalam lembah kesesatan yang mereka kira hidayah dan petunjuk. Masya Allah. Jadi ada orang yang mengira ya kesesatan itu sebagai hidayah dan petunjuk. Ya. Ada yang ngira selawat padahal bukan selawat, gitu kan? Ada yang mengira sedang berzikir padahal kan ada majelis zikir kayak sekarang macam-macam bentuknya kan. Masa aja zikir sambil apa namanya Pak? Sambil joget gitu kan. Mereka mengira itu apa Pak? Itu zikir gitu. Mereka mengira itu selawat gitu. Tapi itu bukan gitu. Ya, saya kalau lihat video tentang orang yang konser zikir apa konser selawat gitu ya, sedih saya Pak. Kalau dia tidak mengatakan itu selawat ya silahkan aja mungkin ya Pak ya. Tapi kalau dia sudah mengatakan ini selawat kepada Nabi dan apa namanya orang-orang yang mengikutinya merasa khusyuk pula, nah ini satu hal yang harus kita sedihkan Pak. Kalau bisa apa ya kita harus arahkan mereka kepada kebenaran. Nah bagi kita agar bisa membedakan apakah itu hak atau batil, maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan di ayat tadi ya surat Al-Anfal ayat 29 juga disebutkan ya wa yukaffir ankum sayyi'atikum, artinya apa? Allah akan ampuni ya, ampuni kesalahan, akan hapus dosa-dosa. Makanya disebutkan di sini poin selanjutnya, orang yang bertakwa kepada Allah akan dihapuskan kesalahan dan diampuni dosa-dosanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, tercurahnya rahmat Allah ya kepada mereka. Disebutkan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Allah katakan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan ya, akan tuliskan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah makhluk yang paling layak mendapatkan curahan rahmat Allah Ta'ala. Dan kemudian poin selanjutnya, dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari azab api neraka.
Firman Allah di dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, kata Allah. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan kemudian di surat Maryam ayat 72 kata Allah, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, ini terkait dengan buah bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ini menyemangatkan kita untuk terus menyempurnakan ketakwaan kepada Allah.